latar belakang saya atau pekerjaan saya sehari-hari itu adalah sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi di Kota Makassar. Yang pertama ya sebenarnya harapannya cukup banyak ya, karena di negara kita ini tuh terlalu banyak persoalan yang terjadi yang memang perlu diperbaiki ya. Ya kalau teknologi atau seperti komputer ya itu perlu diupdate ulang ya, karena memang sudah sangat fatal lah, banyak sekali persoalan. Mungkin yang pertama harapan saya ya itu terkait dengan kemiskinan ya. Kemiskinan ini perlu memang ditekan di negara kita karena cukup besar ya angka kemiskinan di negara ini. Yang kedua tentu harapan saya adalah bagaimana pengangguran juga bisa ditekan, karena jumlah penduduk kita kan cukup besar ya, dan angka pengangguran dan kemiskinan juga cukup besar ya. Begitupun juga ketimpangan. Pemerataan ini masih sangat jauh atau sangat rendah lah yang apa yang dicanangkan oleh para pendiri-pendiri bangsa sebelumnya. Apalagi negara kita ini kan negara yang betul-betul Allah berikan rahmat ya yang sangat luar biasa ya. Tinggal memang dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengelola atau mengayomi negara kita ini dikelola dengan baik. Berbicara tentang kesejahteraan di kalangan kami, profesi kami sebagai dosen atau akademisi, memang masih sangat jauh ya apa yang kami harapkan, karena beban kerja yang kami dapatkan ya atau kami jalani setiap hari itu sangat berat ya. Itu yang pertama adalah terkait tanggung jawab kami sebagai dosen, itu ada mengajar ya, pengabdian kepada masyarakat, penelitian. Hal-hal ini wajib tiap bulan kami lakukan ya. Ini kami lakukan ini, dan pengajaran juga ya. Ini terkadang kalau kami melakukan penelitian yang terkadang kami menggunakan dana pribadi ya, dana pribadi jika memang pemerintah menyiapkan dana-dana untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun terkadang kuotanya cukup sedikit, kurang, sementara jumlah dosen di Indonesia kan cukup banyak ya. Yang kedua, aturan-aturan yang diberikan kepada kami ketika kami didorong untuk melakukan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat itu regulasinya terlalu ketat ya. Ya harusnya ada tingkatan, karena kami juga kan ada, walaupun kami dari perguruan tinggi swasta, tapi sebenarnya apa yang dilakukan dosen negeri dengan swasta itu sama, namun perbedaan terkait anggaran. Nah, mungkin ada regulasi yang perlu dibuat terkait dengan aturan-aturan itu tadi. Nah, ini juga bisa mendorong kami melakukan penelitian yang betul-betul memang dibutuhkan oleh negara kita ya, baik tentang kemiskinan, tentang ekonomi, pengangguran, atau tentang pembangunan atau apapun itu ya. Ini yang kami rasakan. Terkait kesejahteraan juga ya, alhamdulillah kami ya gaji juga ya tergantung berapa lama kami mengabdi. Namun ukuran yang kami dapatkan dengan negara-negara lain ya, terutama negara tetangga Malaysia, Singapura ya, dan Filipina ya, khususnya di Asia Tenggara itu kita kan jauh tertinggal ya. Kayak saya ini udah 10 tahun mengabdi ya, gaji baru berapa ya. Alhamdulillah untung aja ada bantuan dari sertifikasi dosen, bantuan dari pemerintah, yaitu sekitar 3 jutaan ya. Nah, inilah ya, namun memang sebenarnya belum masuk kategori sejahtera dengan apa yang kami harus lakukan ya, karena ilmu kami kan wajib diupdate ya. Kita tidak boleh tertinggal, apalagi di era saat ini yang begitu maju, berkembang ya, dengan hadirnya teknologi-teknologi
begitu cepat ini terkait dengan perkembangan keilmuan. Ya, jadi harapan saya bisalah lebih baik ke depannya, lebih sejahtera kami, seimbang gitu. Sebenarnya sudah baik ya, namun kurang dioptimalkan dengan baik ya. Sebenarnya setiap keilmuan ya atau prodi itu kan sudah ada memang keilmuannya masing-masing di dalam riset itu ya. Namun harusnya dari riset yang kami lakukan ini kan bisa digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki negara ini ya. Ya tergantung tentang apa, tentang ekonomi, tentang infrastruktur atau pengembangan apa, tentang kesehatan ya dan lain sebagainya. Nah, jadi saya anggap perlulah perbaikan ke depan yang lebih baik karena memang saya lupa pernah baca di mana terkait riset kita memang masih kurang dengan negara-negara lain. Ya harapan saya ke depan bisa lebih baik lagi lah. Baik. Ya. Selanjutnya terkait masalah tadi juga sempat dimention masalah pengangguran. Kalau Bapak sendiri, kalau misalnya kita boleh lebih dalam bicara tentang masalah pengangguran, apa sih sebenarnya yang jadi problem atau persoalan tentang adanya pengangguran itu? Ya, pertama ya pemerintah memang tidak menyediakan, ya, tidak mempermudah ya. Harusnya kan pada negara kita ini kan kita sama-sama ketahui, ya, sumber daya alam kekayaan yang dimiliki negara kita, potensi yang ada kan sebenarnya mampu menutupi ya angka-angka pengangguran itu. Ya, bisa kita lihat ya di negara kita, di dimanapun kita bepergian di Indonesia, pasti akan ada kita temukan di jalan-jalan atau di sudut-sudut kota seperti pemulung ya, peminta-minta atau apapun namanya itu, yang orang-orang miskin yang memang hidup di jalan. Karena memang di negara kita kan kehidupan masyarakatnya kan 60% itu ya, kalau saya nggak salah ya, itu informal pekerjaannya. Artinya mereka bekerja hari ini cari uang, makan juga untuk hari ini ya. Nah, inilah yang mungkin perlu menjadi perhatian ya. Sebenarnya mudah karena kan kita hidup di sebuah negara, ada pemerintah, ada kepala pemerintah, bayangkan mulai dari presiden ya sampai yang paling kecil, lurah dan kepala desa. Artinya perangkatnya ada ya, tinggal bagaimana bisa betul-betul sistem ini diperbaiki dengan baik agar angka-angka pengangguran ini bisa ditekan. Pemerintah punya nawaitu niat nggak mempekerjakan masyarakatnya. Artinya kan depan mata nih. Artinya data-data kan mudah diambil ya, mulai dari BPS ya, yang Badan Pusat Statistik, atau mungkin dari kementerian atau dari pemerintah daerah ya. Saya rasa kalau pemerintah kita serius ya, ini sangat mudah ya. Tinggal bagaimana pemerintah pusat mengontrol pemerintah daerah atau para yang investasi yang masuk ke negara kita kan ketahuan semua ya. Baik yang menggarap sumber daya alam, laut ya, atau apa saja itu kan ketahuan. Jadi bisa mungkin dibuatkan sistem baru di mana agar masyarakat kita ini pengangguran yang cukup tinggi diberikan peluang, ada kepercayaan. Karena terkadang saya melihat pemerintah sendiri ya yang mengatakan SDM negara kita ini rendah kualitasnya. Padahal kan sebenarnya banyak SDM Indonesia yang hebat-hebat ini digunakan di luar negeri. Terkadang ada oknum-oknum juga dari dalam yang menyebut seperti itu. Bahkan ada pernyataan yang terbaru dari seorang menteri yang terkait dengan IKN. Itu sering dari internal pemerintah mengatakan bahwa SDM kita itu tidak layak kualitasnya. Padahal banyak kok hebat-hebat ya. Mungkin seperti itu. Pak Anies Baswedan ini satu sosok manusia yang langka menurut saya. Pandangan saya ya, melihat beliau ya. Saya melihat
semua ada dalam dirinya beliau. Orangnya cerdas ya, dermawan, dan saya melihat dia mampu menangkap apa keinginan dari masyarakatnya dan rakyat Indonesia. Kan terbukti ya, mulai dari beliau menjadi rektor ya, kita lihat Universitas Paramadina ya, begitu maju di tangan beliau, naik lagi menjadi menteri. Terkait pendidikan di era beliau di Kementerian Pendidikan ini kan luar biasa, banyak terobosan edukasi yang dilakukan ya. Ada satu programnya beliau yang saya lupa, yang tentang pendidikan ke daerah-daerah ya, itu kan artinya menjemput, karena beliau tahu, paham masih banyak rakyat Indonesia atau masyarakat yang ada di daerah itu putus sekolah ya. Ya kalau sampelnya mau diambil di sekitar Jawa itu kurang, tapi coba Anda ke Indonesia Timur ya, atau ke Sumatera, apalagi ke Papua ya, ini kan sangat rendah. Jadi beliau ini sangat paham ya, apalagi ketika menjadi pejabat gubernur di Jakarta, itu kan kelihatan juga ya, yang Jakarta begitu adem ya, mampu menyatukan perbedaan ya. Perlu Mas Oki tahu ya, Jakarta ini semua dari daerah-daerah berkumpul di Jakarta ya, baik agama, suku, ras ya, semua ya. Tapi nggak pernah tuh kita dengar Jakarta ada keributan tentang apa, adem-adem aja dengan programnya begitu jalan semua. Jadi beliau ini paham ya, karena memang visi misinya beliau ini kan sudah jauh ke depan ya. Beliau ini kan memang jejaringnya kan global ya, jadi sangat mudah menerapkan menggunakan konsep perubahan-perubahan atau seperti yang ada di luar negeri ya. Jadi beliau ini sangat paham. Jadi makanya saya melihat ini langkah yang beliau ya. Kita bisa lihat ya, dengan mudahnya ketemu dengan pemimpin-pemimpin negara di luar negeri, di PBB, di Eropa ya, di Timur Tengah atau di Asia, dimanapun ya, kayak beliau begitu dihargai ya. Seakan-akan orang-orang di luar ini paham kualitasnya ya, bahwa ini orang hebat, orang langka ya. Jadi makanya saya mengatakan sangat langka orang seperti ini. Jadi tidak boleh kita sia-siakan sosok seperti Pak Anies ya, karena Indonesia yang memanggil ya, Indonesia yang membutuhkan sosok Anies Rashid Baswedan. Harapan saya beliau ke depan ini kita berikanlah kesempatan, karena memang Indonesia yang memanggil, membutuhkan dia untuk memperbaiki negara ini ya. Sebenarnya bukan Pak Anies yang butuh, tapi kita yang butuh perbaikan, karena banyak sekali masalah, fenomena-fenomena yang terjadi di negara kita. Jadi harapan saya beliau ke depan ini bisa menjadi presiden 2024, karena kita memang butuh beliau, sosoknya. Kenapa saya mendukung? Yang pertama memang saya melihat kemampuan ya, kehebatan yang dimiliki beliau, kecerdasan dan jejaring yang luas ya. Dan mungkin hanya beliau yang memiliki pengalaman-pengalaman, apalagi kan beliau juga akademisi ya, tentu sangat paham ya terkait dengan apa yang selama ini persoalan di negara kita. Selama ini keinginan dari masyarakat, rakyat Indonesia terkait yang seperti tadi, yang mungkin sudah menjadi rahasia umum ya, terkait pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, terkait lapangan pekerjaan, ekonomi dan lain sebagainya. Saya rasa beliau bisa ada dalam dirinya, karena beliau sangat paham ya, beliau ini akademisi, dan tentu beliau ini sudah sering turun ke lapangan ya, melakukan riset ya, apalagi kan beliau juga ini orang ekonomi ya. Jadi sangat paham ya. Jadi harapan saya ke depan beliau lah yang bisa memperbaiki negara ini, dan mudah-mudahan takdir Allah turun melalui Pak Anies. Ya pertama ya gagasannya ya, artinya banyak peninggalan-peninggalan yang beliau lakukan, yang beliau Pak Anies buat ya, baik ketika menjadi rektor, begitupun juga ketika jadi menteri,
gubernur, ya banyak sekali yang kita ketahui gagasannya yang bisa digunakan ya. Seperti kayak kemarin di Jakarta kan luar biasa ya keberhasilannya sebenarnya apa yang beliau lakukan ya. Yang pertama saya katakan Jakarta ini rumah besarnya Indonesia. Seluruh suku agama ada di sana. Tapi adem tuh nggak ada tuh keributan tentang apa ya, tentang agama atau tentang apa. Terobosan tentang ekonomi juga luar biasa ya. Banyak programnya berjalan yang dirasakan masyarakat Jakarta ya. Terutama yang betul-betul yang saya sangat kagumi adalah beliau ini menghargai pejuang-pejuang dari kemerdekaan dengan menggratiskan PBB. Ini kan langka. Artinya beliau sampai berpikir loh, apalagi kan Jakarta ini kan banyak tuh kawasan elit ya yang PBB-nya sampai miliaran, ratusan juta. Tapi begitu hormatnya beliau dengan mengingat jasa dari para pejuang ya. Beliau menggratiskan, dia menggunakan tangannya, kebijakannya dengan hal-hal yang positif, ya. Artinya orang besar aja beliau mau bantu, apalagi rakyat kecil, ya. Ini contoh ya, artinya kan banyak yang pejuang-pejuang, tokoh-tokoh dari bangsa kita yang merasakan hal itu, ya. Mungkin seperti itu. Anies ini kalau mau dibicarakan ini nggak akan habis-habisnya ya. Sosok manusia yang is the best ya, yang sangat langka, cerdas ya, berwibawa, dan disegani juga tuh di luar negeri.